Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Vito AR dengan NIK 2442023. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video yang membahas tentang pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan di kapal. Di sini saya juga akan menjelaskan contoh studi kasus yang menunjukkan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi keselamatan, efisiensi kerja, dan hubungan antara awak kapal. Di dunia pelayaran, kapal bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sebuah sistem kerja yang kompleks. Seluruh awak kapal harus bekerja sama dalam kondisi yang penuh risiko, mulai dari cuaca buruk, keterbatasan ruang kerja, hingga tekanan operasional yang tinggi. Karena itu, komunikasi menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan kepemimpinan di atas kapal. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi dalam kepemimpinan di kapal. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, instruksi, ide maupun peringatan dari satu individu kepada individu lainnya agar tercipta pemahaman yang sama. Sedangkan kepemimpinan di kapal adalah kemampuan seorang pemimpin seperti nahkoda atau kepala kamar mesin contohnya dalam mengarahkan, mengawasi, dan memotivasi awak kapal untuk mencapai tujuan operasional secara aman dan efektif. Dalam konteks pelayaran, komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga mencakup penyampaian instruksi kerja, koordinasi antar departemen, pelaporan kondisi darurat, pengambilan keputusan, dan pengendalian situasi di atas kapal. Karena kapal beroperasi selama 24 jam dan melibatkan banyak kru dari latar belakang yang berbeda. Jadi komunikasi harus dilakukan secara jelas dan singkat, tegas namun profesional. Yang kedua itu pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan di kapal. Sebagai komunikasi yang baik meningkatkan keselamatan kerja. Salah satunya keselamatan merupakan prioritas utama di kapal karena banyak kecelakaan laut terjadi akibat miskomunikasi baik antara perwira dan kru maupun antar departemen. Contohnya, apabila instruksi saat proses bongkar muat tidak disampaikan dengan jelas, maka dapat terjadi kerusakan alat, tumpahan muatan, atau bahkan kecelakaan kerja. Pemimpin yang memiliki komunikasi baik mampu memastikan bahwa setiap awak memahami tugas dan prosedur keselamatan sebelum pekerjaan dimulai. Dan yang kedua itu mempermudah koordinasi antar awak kapal. Kapal memiliki beberapa departemen, ya, seperti deck departemen, engine departemen, dan juga ada catering departemen. Semua departemen harus bekerja secara terkoordinasi. Komunikasi yang efektif membantu menciptakan kerjasama yang baik antar awak kapal, sehingga operasional kapal berjalan lancar. Misalnya, ketika kapal akan melakukan manuver sandar, anjungan harus berkomunikasi dengan kamar mesin terkait kesiapan mesin. Jika komunikasi terlambat atau tidak jelas, proses sandar dapat berisiko menimbulkan tabrakan atau kerusakan kapal. Membantu pengembalian keputusan dalam koordinasi tertentu, pemimpin kapal harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Menghadapi situasi darurat seperti kebakaran, kebocoran, atau cuaca buruk, keputusan yang baik hanya dapat dilakukan apabila informasi yang diterima juga jelas dan akurat. Oleh karena itu, komunikasi dua arah antara pemimpin dan awak kapal sangat diperlukan. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga harus mampu mendengarkan laporan dan masukan dari kru. Dan yang keempat, meningkatkan disiplin dan moral awak kapal. Komunikasi yang baik juga berpengaruh terhadap hubungan kerja di atas kapal. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan sopan, jelas, dan menghargai kru akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sebaliknya, komunikasi yang kasar atau tidak jelas dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman, bahkan menurunkan semangat kerja awak kapal. Yang ketiga ada studi kasus. Sekarang saya akan memberikan contoh studi kasus mengenai pentingnya komunikasi dalam kepemimpinan di kapal. Studi kasusnya seperti kecelakaan saat proses mooring. Pada sebuah kapal kargo, proses mooring atau pengikatan kapal sedang dilakukan saat kapal akan sandar di pelabuhan. Chief officer memberikan instruksi kepada awak kapal untuk menarik tali mooring bagian depan. Namun instruksi tersebut disampaikan dengan kurang jelas karena menggunakan radio komunikasi yang suaranya terganggu. Salah satu ABK salah memahami perintah dan menarik tali pada waktu yang tidak tepat. Akibatnya tali mooring mengalami tegangan berlebih dan putus. Tali yang putus kemudian menghantam salah satu awak kapal hingga mengalami cedera serius.
Sebagai kesimpulan, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kepemimpinan di kapal. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keselamatan kerja, memperlancar koordinasi, membantu pengambilan keputusan, serta menjaga hubungan kerja antar awak kapal. Seorang pemimpin kapal tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu berkomunikasi secara profesional, jelas, dan juga bertanggung jawab. Karena dalam dunia pelayaran, satu instruksi yang salah dapat menimbulkan kerugian besar, bahkan membahayakan nyawa manusia. Karena itu, komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan kepemimpinan di atas kapal. Terima kasih. Sekian.